Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, atau nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang satru aurat al-muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah, menyembunyikan rahasia umat Islam dan larangan untuk menyiarkannya kecuali dalam keadaan darurat atau sangat memaksa. Bab ini hanya ada berapa hadis? 4 ya. Dan hanya ada 1 ayat. Jadi lebih enak ya, jadi santai. Kita sambil santai kita bisa baca ini ya. Memang idealnya kalau baca kitab itu satu-satu baca, itu idealnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul terdetek mampu membaca ini per kata. Jadi betul-betul di per kata. Kan baca kitab bukan dengerin kitab, ya. Oke. Satru auratil muslimin, menutup aurat-aurat. Awalnya aurat-aurat ya. Tapi di sini terjemahannya adalah rahasia-rahasia, betul ya. Padahal awalnya dari kata aurat, betul. Aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutupi. Yang kita tahu aurat itu laki-laki apa? Baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Saya pernah baca satu kitab, ini banyak ustadz yang gak pernah baca ini. Saya diketawain juga. Ada satu keterangan bahwa laki-laki itu bahkan boleh membuka paha. Itu karena itu tidak populer, pernah diketawain dalam satu diskusi. Loh, kok bisa? Gak banyak yang baca itu ya. Saya bilang ada, saya pernah baca bahwa Rasulullah ketika perang itu apa, sarungnya, kalau di kita sarungnya apa, pakaiannya tersingkap gitu lah. Maka ada yang bilang laki-laki itu tapi ini pendapat sangat lemah. Nah, gitu ya, laki-laki itu bahkan ini kebuka pun itu dalilnya tadi. Meskipun kalau mau dibahas lagi ya itu kan dalam keadaan sangat jarang ya, ketika Rasul dalam perang kesingkap gitu ya, sehingga kelihatan. Itu jadi dalil bahwa aurat laki-laki itu bahkan lebih kecil lagi. Tapi kalau aurat ibu-ibu atau
perempuan yang sudah balik, ya, kalau nggak balik nggak masalah. Atau kalau udah tua banget nggak masalah, kalau udah sepuh banget nggak masalah. Ada yang berpendapat begitu ya, kalau udah sepuh banget ya nggak masalah, kan nggak jadi masalah. Yang masalah itu kalau masih muda, gitu. Kalau udah tua banget, sepuh banget nggak ada masalah. Cuma kadang di kita, kadang yang menutup aurat justru yang udah sepuh banget. Ya, kalau masih muda malah nggak ditutup. Nah, yang dimaksud dengan aurat di sini, menurut para ulama, bukan ubar, ulama adalah aurat maknawiyah. Maka terjemahinya ini yang kitab ini rahasia, menyembunyikan aurat-aurat muslim, maksudnya rahasia-rahasia. Atau di sini aurat maknawiyah, bukan hissiyah. Apa itu? Ma yahrumu an-nazar ilaih, apa yang haram dilihat, itu namanya aurat hissiyah. Nah, seperti al-qubul wal dubur wa ma asbah dzalik mimma huwa ma'rufun fil fiqh. Wal aurat al-ma'nawiyah adalah al-aib. Nah, gitu, al-aib, aib. Ini boleh terjemahan ini boleh menyembunyikan aib umat Islam. Al-aib yang kedua wasu'ul khuluqi, buruknya akhlak, awil amali, buruknya perilaku. Jadi umat Islam itu banyak banget dijaganya ya. Enggak boleh, kemarin itu harus mengagungkan umat Islam gitu ya. Sekarang enggak boleh tuh aibnya itu diumbar. Padahal kita senang banget gitu. Dengar berita itu. Ada apa ya gitu ya. Oh sih ada apa ya gitu kan, senang banget tuh. Manusia begitu ya. Itu jadi kalau kita seorang muslim begitu itu, tapi umat manusia itu memang begitu ya. Jadi di dalam keterangannya begitu. Wala syakka anal Islam anal insan kama wasafahu Allah azza wa jalla fi qoulihi inna radna al-amana as-samawati wal-ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Manusia itu memang punya ciri zaluman jahulan. Jadi siapapun itu berpotensi menjadi seorang yang zalim. Manusia itu begitu Pak, Bapak Ibu. Jadi siapapun punya potensi menjadi orang zalim, punya potensi menjadi orang jahulan. Apa itu zalim? Zalim itu adalah orang yang melakukan kesalahan padahal dia tahu. Nah, itu zalim. Melakukan keburukan padahal dia tahu. Atau jahulan. Jahulan itu orang melakukan keburukan itu tanpa dia tahu bahwa itu adalah buruk. Jadi jemaah yang berbahagia, ini ayatnya yang pertama ini, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Ini hati-hati dibaca alim. Kalau alim itu beda lagi. Kalau alim maha mengetahui, kalau alim itu pedih. Jauh kan? Lahum 'adzabun alim. Alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang kalau keburukan itu terjadi di orang-orang yang beriman, mereka itu katanya dapat azab di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang senang, baru senang ya, belum melakukan tindakannya, senang, itu dapat siksa katanya. Jadi hati-hati nih. Sekarang kita itu begitu ya, manusia itu tadi zaluman jahul, itu peluangnya itu ada. Siapapun dia berpeluang zaluman jahul. Saya kan anaknya nggak ada urusan. Saya kan tetangganya Pak Asep, nggak ada urusan. Peluangnya ada Pak.
Zuluman jahula. Jadi hati-hati terus ya. Hati-hati terus ya. Hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akidun liman sami'a syai'an minal kalam as-sayyi fa qama bi dhihnihi syai'un minhu wa takallama wala yaksur minhu wala yushi'uhu wa yudhi'uhu faman waqa'a fi dzalika faqad dzaba musliman udhiba bil hadd fid dunya aw bil adzab asyadid yaumil qiyamah. Ini hati-hati kalau kita mendengar satu berita buruk dari saudara kita yang muslim. Nah, ini hati-hati, jangan menyebarkan dalam arti apa? Jangan menyebarkan dan jangan mengumumkan, apalagi diumumkan Mang Bandi itu. Jangan diumumkan, Mang. Nah, kalau ada satu keburukan itu jangan diumumkan. Wala yushi'uhu wa yudhi'uhu. Tadi kecuali dalam keadaan darurat. Ada sebagian ulama darurat itu satu ketika di pengadilan. Nah, itu boleh tuh sampaikan di pengadilan. Yang kedua ketika di dokter ya. Ketika ketemu dokter atau ketika mau diobati ya. Kalau sekarang mungkin ketika bertemu dengan psikiater atau apa ya. Ada hadisnya, yang pertama adalah ini ada penjelasan yang lain, yang ayat tadi ya. Menurut ini Ibnu Utsaimin ya, ini dalam kitab Ibnu Utsaimin, yang dimaksud dengan senangnya adanya keburukan di kalangan orang-orang yang beriman itu ada dua makna. Yang pertama, an yuhibba syuyu'al fahisha fil mujtama' al muslim. Ketika menghendaki tersebarnya keburukan di masyarakat. Yang kedua, antasi al fahisha fi syakhsin muayyan. Yang kedua adalah terjadinya keburukan itu di satu orang, individu seorang muslim. Baik masyarakat maupun individu tidak boleh kita senang terjadi apa tadi aib-aib itu ya, menyebarkan aib itu. Fasatru yattabi'ul masil. Kenapa demikian? Karena ketika kita menutupi itu terjadi kemaslahatan. Fa idza kanatil maslahah fi satr, kalau ada kemaslahatan ketika kita menutupnya, maka dia lebih baik. Wa in kanatil maslahah fil kashf fa huwa aula. Ketika kemaslahatan itu terjadi ketika kita membuka aib itu lebih baik. Ada lagi pendapat. Wa anturadidal insanu baina hadza wa hadza fasatru aula. Kalau seorang muslim itu, seorang manusia itu dia ragu apakah dengan menutupnya ini maslahat atau tidak, atau lebih baik kita membuka aib itu, maka menutupnya lebih utama. Misalnya apa? Kalau membuka aib itu misalnya apa? Seorang yang apa? Kalau di kita itu paling banter apa sih? Ngutang nggak bayar-bayar. Nah, itu gua kasih tahu tuh. Hati-hati kalau dia ada WA tuh mau ngutang, biasanya dia nggak bayar-bayar. Tapi jangan kencang-kencang gitu ya. Itu boleh kan aib, tapi dalam konteks agar tidak terjadi keburukan. Tapi hadza dalil ala anna al-insan idza fa'ala dzanban wa qiba ilaihi fid dunya. Ini dalil bahwa seorang manusia itu jika melakukan dosa kemudian di dunia diberikan hukuman. Misalnya yang kemarin nikel, apa itu nikel ya? 300 triliun. Fa innahu la yanbaghi lana an nad'u alaihi bil khizyi wal 'ar. Kita tidak harus menghinanya, kita tidak harus mencemoohnya. Bal nas'alullaha lahu al-hidayah. Tapi kita memohon kepada Allah untuk dapat hidayah. Semoga itu yang saudara kita itu dapat hidayah. Wa nas'alullaha lahu al-maghfirah. Dan
dan kita memohon ampunan untuknya. Semoga Allah mengampuni. Susah begitu ya? Nah, susah. Ada yang bisa begitu? Ada, cuma nggak banyak. Mungkin di antara kita ada. Kalau mau contohnya ya Nabi Muhammad. Kalau mau mengidolakan orang jangan artis Korea. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Baik, ini hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Hadis yang pertama itu la yasturu abdun, tidaklah menutup seorang hamba, abdan saudara yang lainnya, fid dunya, di dunia, illa satarahu kecuali Allah telah menutupnya, illa satarahu kecuali Allah telah menutupnya. Kedua kali di sini illa satarahu Allah, di sini sekali illa satarahu Allah yaumal qiyamah, kecuali Allah menutupnya di hari kiamat. Maksudnya menutup aibnya di hari kiamat. Ini apa maksudnya? Katanya man satara abdan fid dunya satarahu Allah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib seorang, bukan menutup orang sudah tutup aibnya di dunia, satarahu Allah yaumal qiyamah, Allah menutupnya di hari kiamat. Caranya gimana? Satu, imma bi ghufrani dzunubihi fala yas'aluhu anha. Ya, baik dengan cara mengampuninya, nanti di akhirat nanti keburukan kita diampuni Allah. Jadi kalau kita berarti kalau apa dong? Kalau ada satu keburukan orang, kita berpeluang untuk menyebarkan itu, kita tidak di situ. Bukan berarti keburukan orang kan banyak. Ya, keburukan orang yang kita berpeluang untuk menyampaikan itu. Nah, itu yang dimaksud. Yang kedua, al jazaa'u min jinsil amal. Jadi pahala itu tergantung dari jenis amalnya. Jadi ketika kita menutup, maka ditutup lagi. Ketika kita memberi, itu diberi lagi. Kan begitu ya? Kalau kita sedekah, biasanya rezekinya banyak lagi. Kalau kita menolong orang, ditolong orang lagi. Meskipun yang nolong bukan orang itu, gitu ya. Jadi jangan harap yang nolong itu orang itu, nolongnya yang lain lagi, gitu ya. Yang ketiga, man ra'a min akhihi dzamban aw khata'an, siapa yang melihat saudaranya berdosa, bersalah, yang bagi an yasturu alaihi, maka kita harus menutup. Tuh, susah ini. Awayan sohlahu, atau memberi nasihat, masih tausiah tapi dalam keadaan sendiri ya. Laisa ala ru'usil asyhad, tapi memberi nasihatnya jangan di depan orang, jangan di grup, itu kira-kira begitu ya. Berarti di mana? Japri. Iya, japri. Punten ini tadi kalau bisa begini, kalau bisa begini, kalau bisa ini. Masih saran aja. Karena kita tidak boleh maksa kan. Yang kedua, selanjutnya al muslim mir'atul muslim. Muslim itu adalah cermin muslim yang lain. Jadi kalau ada keburukan di seorang muslim, waduh, itu sebetulnya adalah keburukan muslim yang lain. Apalagi sekarang tuh hati-hati, di medsos itu ngeri ya. Kemarin di zamannya apa itu Isra Mi'raj, saya ada dengar kata-kata yang ngeri di masjid itu. Katanya cerita yang paling lucu di dunia itu cerita Isra Mi'raj. Di Twitter itu, waduh itu. Nah, Twitter itu kan apa namanya, medsos level intelektualnya tinggi rata-rata ya. Tapi ada yang tingginya kebalik gitu ya. Ada yang ngaku hafal Quran. Katanya untuk apa sekarang ngapalin Quran?
Kan udah ada apa namanya, teknologi nyimpen untuk apa? Itu kan ada di umumnya di Twitter ya. Kalau di Instagram kan gambar-gambar aja. Kalau Facebook itu mah lebih tradisional lagi kalau Facebook umumnya. Kalau Twitter itu begitu. Gitu. Untuk apa? Ngapalin Quran. Nah, itu kalau dibaca anak-anak gimana tuh? Untuk apa ngapalin Quran? Sekarang kan udah ada alat-alat canggih. Quran tidak akan hilang. Nah, gitu ya. Macam-macam. Dan itu ya ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat itu kan bisa membolak-balikan. Kalau kita dasar akidahnya kurang, waduh, bisa gampang digoyahkan. Jadi al-muslim mir'atul muslim, jangan senang kalau aib umat Islam itu dibuka. Allah Subhanahu wa taala hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Allah itu adalah maha hidup, maha menutupi, yuhibbul haya, mencintai orang yang malu, dan was-satr, dan mencintai orang yang menutup aib orang lain. Itu. Jadi begitu, tutuplah. Nah, mulai sekarang gitu ya, gitu. Wah, ini harus ditutup. Kalau ada keburukan ditutup. Cuma kadang-kadang ada yang nanya kan gitu ya. Ini gimana? Repot juga kadang-kadang ya. Enggak dijelasin, repot gitu ya. Cuma kalau untuk hati-hati ya boleh. Yang kedua, ini hadis yang kedua. Wa anhu, berarti darinya, dari siapa? Hadis yang di atas dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu bersabda, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku itu mu'afan, itu apa? Diampuni. Umatku ini seluruhnya diampuni. Enak ya? Yang dosa diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang berbuat dosa secara nyata. Nah, ini bentar lagi tuh Ramadan. Mujahirin itu berarti misalnya tidak berpuasa tapi nampakin misalnya depan orang yang berpuasa dia tidak puasa. Nggak tahu kalau yang di warung-warung ditutup gordeng gimana? Masuk nampakin kan? Atau nutup? Nutup juga, tapi sebetulnya nampakin juga ya. Wah, itu lagi makan tuh kakinya doang gitu. Tapi mending dibanding dengan di depan orang dia makan ya. Katanya mujahirin, orang-orang yang menampakkan diri. Nah, ini yang enggak akan diampuni. Wa inna minal mujaharah, dan diantara mujaharah menampakkan ayya'malar rajul, seorang manusia, rajul itu kan laki-laki, maksudnya seorang manusia. Karena kalau disebut laki-laki perempuan masuk kan. Seorang manusia melakukan sesuatu amal billaili, amalan di satu malam, summa yusbihu, kemudian dia subuh di pagi hari, wa qad satarahu Allah, Allah telah menutupnya. Dia melakukan keburukan tadi malam, paginya nggak ada yang tahu, Allah telah menutup. Fayaqul, tapi orang itu bilang gitu ya, ya fulan, hei mas. Fulan itu artinya mas atau mbak atau pak ya. Wahai fulan, amiltul barihah kada wa kada, saya tadi malam ini begini-begini loh. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, ya kan? Sebenarnya Allah telah menutupinya tadi malam. Bata yasturuhu rabbuhu wa yasbahu
dan kemudian ketika wa yusbihu, kemudian ketika dia di waktu subuh, ya, yaksib, dia telah membuka, yaksib sitrullah alaihi, dia telah membuka apa yang telah Allah tutup untuknya. Muttafaq alaihi. Ini ya. Jadi kalau kita berbuat salah atau dosa kemudian kita tadi apa? Orang tidak tahu, berarti Allah telah menutupi. Ketika kita cerita kepada orang, ente mau udah ditutup malah dibuka, kira-kira begitu ya. Itu tidak akan diampuni. Apa makna daripada hadis ini? Yang pertama, al-mujaharah bid-dzambi maksiatun ghairu dzamb. Orang yang terbuka dalam berbuat dosa itu adalah maksiat selain daripada dosa itu sendiri. Jadi sudah dia dosa tadi melakukan maksiat itu, mujaharahnya maksiat itu double. Lianna fiha istighfabun bi uzmatillah, karena dalamnya ada menyepelekan keagungan Allah. Ini Allah udah nutupi, gimana ini orang ini. Al-mujaharah bidzambi tashi al-fahisyah bainal mu'minin. Tushi al-fahisyah bainal mu'minin. Orang yang terbuka dalam berbuat dosa itu adalah menyebarkan keburukan di antara umat mukmin. Misalnya seorang yang tidak puasa, kemudian dia di tengah-tengah orang puasa dia yang menunjukkan betul tidak puasa. Sebetulnya itu menunjukkan keburukan orang muslim. Itu ya. Atau apa yang mencuri, yang membegal ya. Mencuri dengan membegal beda. Kalau mencuri kan tidak tahu. Nah, itu membegal itu double tuh. Membegal itu kan terang-terangan. Wah, ini KTP-nya muslim. Nah, double lagi. Man satarahullah fid dunya, orang yang menutup keburukannya di dunia, satarahu Allahu fil akhirah wa lam yafdahu, wa hadza min si'ati rahmatillah bi ibadihi. Orang yang menutup aib orang lain di dunia, Allah menutupnya di akhirat. Ini adalah diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, masa sih Allah begitu? Iya. Makanya di surat Isra Mi'raj itu ada kata subhana. Subhan itu maha suci. Maha suci Allah itu dari kekurangan. Ini ada dua ya. Maha suci Allah itu satu dari kekurangan, dua dari kelebihan. Ini yang susah memahaminya, kelebihan. Maha suci Allah dari kekurangan itu, Allah tidak mungkin kurang. Kurang itu misalnya apa? Allah tidak mungkin lemah. Allah tidak mungkin apa lagi? Allah tidak mungkin lemah. Allah tidak mungkin yang buruk-buruk. Tapi ini yang sulit memahaminya adalah Maha suci Allah dari kebaikan. Nah, di sini rahmat Allah itu beda. Kalau Pak Agus misalnya ini orangnya penyayang ya. Penyayang. Sayangnya Allah itu beda dengan gaya sayangnya manusia. Kira-kira begitu. Sayangnya Allah itu beda dengan manusia. Makanya mukhalafatuhu lil hawadits. Fil mujaharah khamsu jinayat, di dalam menampakkan dosa itu ada lima dosa. Ada lima apa tadi jinayat itu? Kalau di kita apa jinayat itu? Pidana kalau di kita ya, jinayat itu pidana ya. Jadi orang yang menampakkan dosa itu ada 5. 1, adzanbu nafsu, dosa itu sendiri. Jadi dia berdosa pada dosanya itu baru 1.
Yang kedua, dzikruhu ba'da ityanihi au ityanuhu fi masyhadi ghairihi. Dia menceritakan keburukan itu dosa lagi. Dia menampakkan, menceritakan dosa itu dosa lagi. Tahriku raghbah fi syarri fi man asma'ahu dzambahu aw ashhadahu fi'lahu. Nomor 3. Nomor berapa tadi? Salah, nomor 3. Kasfu satrillah alladzi. Nah, ini gimana bacanya? Kasfu satrillah, ini dosa lagi nih. Membuka apa yang Allah tutup, dosa lagi itu. Jadi menceritakannya, memperlihatkannya dosa. Yang ketiga, menutup yang telah, membuka yang telah Allah tutup, dosa lagi. Yang keempat, tahrikul raghbah fi syirri fi man asma'ahu dzambahu au ashhadahu fi'lahu. Menggerakkan keinginan orang dalam keburukan. Jadi membuat orang termotivasi, terinspirasi untuk membuat keburukan itu. Kalau di Indonesia biasanya begitu ya. Di satu tempat begini, biasanya tempat lain begini, biar viral kan gitu ya. Atau mungkin di mana-mana kali ya. Dan yang terakhir, targhibu ghairihi fihi wal hamlaihi wa tahiyatihi al asbab lahu. Targhibu ghairihi fihi, membuat orang lain menyukai keburukan itu. Nah, itu juga. Tadi kalau yang keempat kan tahrikur raghbah. Jadi membuat orang bergerak ya, termotivasi. Kalau ini targhibu ghairihi, membuat orang senang, orang lain senang kepada sesuatu yang buruk itu. Karena yang buruk itu udah biasa, digoreng-goreng jadi menjadi sesuatu yang baik. Di antara apa sekarang zaman, istilahnya zaman apa sekarang? Post-truth ya. Nah, jadi keburukan yang diulang berulang orang itu menjadi kebenaran. Itu kalau pendapat yang tadi ngapain hafal Quran, orang udah ada apa itu RAM, udah ada hadis segala macam ya. Itu kalau diulang, nah, itu jadi kebenaran. Oh iya juga ya, gitu lama-lama begitu. Ya, makanya agak ngeri ya. Jadi saya di zaman illa ma ba'da usar, begitu ya. Akan datang satu zaman dan selalu semakin buruk. Jadi zaman kita dengan zaman orang tua kita itu lebih sereman sekarang, Pak. Nanti zaman anak-anak kita lebih serem lagi. Sekarang udah ada AI, tapi AI itu hati-hati. AI itu. Saya pernah coba terjemahkan surat ini. Awalnya benar, soalnya ngaco. Bawahnya ngaco. Waduh, ini kalau yang nggak tahu bahaya juga. Awalnya benar, tapi ada di ujung-ujung ngaco-ngaco. Itu baru tahun 2025. Udah ada AI, nanti gimana tuh? Sekarang kita bisa ngirim gambar. Mungkin ke depan naik haji itu pakai WA aja. Tak. Gak usah pakai pesawat tuh, nggak laku. Tahun berapa kira-kira akan begitu? Katanya nanti ada satu ini baru prediksi ya. Orang itu nggak akan mati. Nah itu gimana? Padahal di ayatnya kullu nafsin dha'iqatul. Dari dulu kan raja mau yang kaya mati semua kan. Tapi katanya nanti akan ada pertemuan yang mungkin menambah umur kali, bukan nggak mati ya, menambah. Tapi itu baru prediksi dan memang tantangan itu semakin luar biasa ya, semakin luar biasa. Makanya orang tua sekarang harus makin pintar ya. Harus makin pintar, Bapak Ibu ya.
Sudah 35 menit, saya kira yang lainnya dibaca 2 hadis lagi di rumah. Dibaca ya. Sebelum baca WA baca ini. Kalau nggak punya ya foto aja Bu, yang difoto nanti simpen di WA. Atau bidang ilmu foto aja tuh, kirim ke grup jamaah daripada sepi. Daripada sepi, kadang-kadang nggak ada komen, nah, kirim itu aja. Siapa tuh ada yang baca kan lumayan kan? Oh iya ini tadi yang dibahas ya. Masya Allah, saya sedih nggak ikut pengajian pagi. Siapa tahu ada yang begitu. Baik Pak Ustaz Agus, kalau ada yang ditanyakan dan kalau bisa ada biar ada tambahan pikiran bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hasan. Jadi tadi yang telah disampaikan bahayanya kita menyebarkan tentang keburukan sesama muslim. Jadi mungkin kita menjadi bahan pelajaran buat kita semua yang tadi bisa Ustaz Aswan. Ternyata banyak sekali ancaman yang sudah menanti kita ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada jawab Pak atau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan ke Ustaz Aswan. Apa bahannya pas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang kan dengan banyaknya teknologi yang kita gunakan, ada hal terkait jejak digital. Nah, kalau mengacu ke hadis yang tadi disampaikan, di saat kita melihat ini memang fakta, tapi kan ini terkait seseorang di masa lalu, yang mana kita ingin mengingatkan ya, agar kedepannya tidak mengulangi hal yang sama, sehingga orang-orang di waktu yang saat ini pun mengetahui terkait kejadian sebelumnya. Nah, kalau hal seperti itu, apakah memang tadi ya salah satu hal yang menjadi hal yang tidak diperbolehkan karena membuka aib orang yang sebelumnya di masa lalu, ataukah memang itu lain hal ya, karena memang untuk mengingatkan agar hati-hati ya, sebelumnya pernah terjadi seperti ini, jadi jangan sampai kedepannya mengulangi hal yang sama. Karena saat ini kan dengan banyaknya profesi buzzer, ada buzzer yang memang negatif, ada juga yang positif. Nah, menyikapi hal itu seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan. Nah, untuk ini waktunya Ani Jarumi. Silakan Pak Haidar, kayaknya silakan disampaikan. Sampaikan. Silakan. Baik, terkait dengan sekarang banyak ya nampakkanlah kebaikan kalian sebagaimana orang dengan bangganya menampakkan keburukannya. Itu bagaimana dengan kaidah kita beramal tapi disembunyikan amal itu. Sebagaimana bangga ya. Ada lagi? Pak Asep, silakan Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya dua ya Pak. Kalau tiga saya itu berpayung ya. Tadi yang pertama Pak, soal tadi aurat. Sekarang ini kalau dilihat kita di ini Pak ya, teman di kantor juga mana-mana juga terlihatnya kalau lihat HP itu berlama-lama. Ternyata saya tuh paling mendengar gitu kalau lihat sekarang ini kan kok terbuka sekali gitu Pak. HP itu di short sama di satu lagi di Instagram apa sih saya nggak tahu juga. Itu kayak wanita joget, terus mengenai aurat, kok banyak sekali itu seolah pemerintah dia
dinamakan. Jadi apakah itu termasuk dosa kecil yang bisa dihilangkan dengan berwudu atau seperti apa? Yang kedua, soal ini pas sekarang banyak banget yang share. Yang share itu kayak nggak puas dengan pemerintahan yang lama. Ya kita tahu lah, Pak Mulyono kita nggak usah menafik lah gitu. Jadi ramai banget Pak, ada share gitu, ada vlog-vlog khusus yang di YouTube tuh yang terus terang menghina yang lama gitu, karena Prabowo udah dihina-hina gitu. Dan akhirnya semua pemimpin negara ini kayak Megawati, kayak Prabowo, kayak lain-lain. Jadi kalau dia pidato itu dia di sini konfirmasi ya, jadi nggak ada misalnya diundang di muktamar MUI, dia nggak pesan ke MUI mesti ngapain gitu, tapi dia malah curhat soal negara, soal pemerintahannya, soal kabinetnya, kan lucu Pak, jadi kayak kanak-kanakan gitu bilang. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Basmi. Wah ini pertanyaannya keren-keren ya, sama dengan orangnya, orang keren-keren. Tapi di medsos juga ada keren tapi gambarnya keran. Betul sering ada ya. Kenapa keren gitu ya, gambarnya keran. Pak Hari, jejak digital, fakta aib seseorang di masa lalu, aib apa untuk hati-hati. Ya ini kalau ada, kan suka ada orang udah meninggal masih ada tuh WA-nya apa, Facebook ya, betul ya. Nah kalau itu kita bisa menutup akun itu, tutup ya, ditutup. Berarti ini kalau kita pandai teknologi keren ya, bisa nutup satu akun yang nggak punya password. Bisa, Hari bisa ya. Nah, belajar. Nah, itu kan dapat pahala tuh, menutup akun-akun. Kadang-kadang orang udah meninggal diselamati ulang tahun, selamat ulang tahun. Nah ini orang nggak tahu ya, dulu udah orangnya udah nggak ada. Iya kan? Pernah gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi kalau menceritakan satu aib, kalau zaman sekarang itu jangan nyebut nama mungkin. Kalau nyebut nama kena undang-undang ITE, gitu ya. Jangan nyebut nama, tapi dalam konteks untuk hati-hati, kehati-hatian. Dari zaman dulu kan sering penceramah cerita Abu Jahal, siapa tahu, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu disebut. Jangan-jangan nama apa lakob itu? Lakob itu kan hanya inisial mungkin ya. Hanya inisial, dia ceritakan keburukan itu kalau targetnya untuk agar hati-hati enggak masalah. Insyaallah enggak masalah. Bagaimana menyikapinya tadi, kalau itu di medsos, kalau bisa nutup keren tuh. Cuma kadang-kadang medsos sendiri aja nggak bisa nutup. Saya dulu punya Facebook, udah ganti akunnya. Yang lama nggak tahu masih ada janjinya. Saya pernah punya blog, cuma lupa passwordnya. Cuma untuk menutup itu nggak tahu tuh gimana caranya ya. Kalau punya teknologi itu bagus. Dan ternyata banyak yang bisa itu. Otodidak ya, banyak. Setahu saya banyak di Indonesia itu yang pinter-pinter tanpa sekolah ya. Jadi hacker itu hacker negatif positif ya. Buzzer negatif, buzzer positif. Hacker yang bagus itu kan yang mampu menumpas yang buruk-buruk gitu kan. Bukan menumpas yang baik-baik gitu. Pak Ustaz Endar tampakkan kebaikan sebagaimana orang bangga menampakkan keburukan. Kalau menampakkan kebaikan itu untuk syiar dakwah bagus. Yang gak bagus itu kalau menampakkannya untuk ria kan gitu ya, ingin dilihat orang. Kan ada dalam ayatnya in tubdus shadaqat. Gimana itu ayatnya? In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau Anda bersedekah, Anda tampakkan itu bagus. Anda menutupnya juga bagus, tapi tergantung konteks. Kalau menutupnya karena terlalu kecil, nggak tahu tuh. Kan ada orang masukin kotak amal dia tutup
Yang satu karena duitnya 100.000 takut ria. Yang satu karena duitnya recek 1.000 takut kelihatan sebelah. Udah malah cek 1.000 gitu kan. Itu kembali kepada hati masing-masingnya. Ini kata-kata ini keren nih. Tampakan kebaikan biasanya itu pujangga-pujangga begitu ya. Dia bisa menggugah orang dengan kata-kata. Pak Ustadz Asep, aurat lihat HP, IG, joget-joget seolah pemerintah diam. Pemerintah yang mana? Pemerintah Indonesia atau non Indonesia? Nah, kalau di kita kan hukumnya bukan hukum Islam, itu masalahnya ya. Jadi di kita itu kalau ada kebetulan sama hukum Islam dengan hukum kita, ya itu kebetulan aja. Tapi yang diterapkan di kita memang bukan hukum Islam namanya. Namanya hukum apa? Pancasila kan. Jadi yang bikin undang-undang itu bukan hanya umat Islam. Jadi kalau banyak ada bedanya ya wajar saja ya. Jadi kayak joget itu ya di dalam hukum kita mungkin nggak dilarang. Apalagi ada lagunya Bang Roma kan. Lagu siapa tuh? Yang joget tidak dilarang ya. Iya. Ya berarti di kita itu menurut adat kita nggak dilarang tuh ya. Joget mah tidak dilarang katanya itu ya. Iya mau pakai termasuk tidak pakai kerudung emang ada hukumnya nggak ada kan? Iya nggak pakai kerudungnya aja kan dilarang kalau dalam Islam. Ini nggak pakai kerudung, udah mah nggak pakai kerudung, nambah lagi joget. Seolah dia. Tadi dihapus dengan apa tadi berwudu dan lain-lain. Kalau kata Pak Nasruddin itu kalau Anda berwudu, ketika membasuh muka jangan hanya membasuh muka, tapi Anda harus ingat bahwa saya ini apa dengan muka ini. Saya ini karena saya ganteng kata Pak Sep, saya seringkali membuat orang lain terlepak-lepak. Misalnya begitu. Ya Allah maafkanlah saya, ampunilah, saya begitu. Ya Allah ini mata saya seringkali melihat joget-joget di TikTok itu ketika kita bersuka. Yang kedua dihilangkan dengan udah gak puas dengan mul. Semua pemimpin cerita ini maksudnya apa? Nah, iya cerita keburukan. Nah itu karena manusia itu tadi zaluman jahula. Kadang-kadang sadar tidak sadar. Kalau dalam keadaan sadar berarti zaluman. Apalagi sudah dibuat tagnya itu sudah sadar. Tapi kalau refleks berarti jahula. Jadi siapapun Pak Ustadz Asep ya berpeluang untuk zaluman jahula. Saya kan presiden ya bisa jadi. Saya ini kan pembesar bisa jadi. Apalagi wartawan nih, wartawan itu senang banget ngasih judul. Nah itu. Soalnya kalau nggak judulnya begitu nggak ada yang nonton katanya. Betul ya. Kemarin malah ada apa gitu tewas, ada 5 nyawa tewas. Pas dilihat bukan manusia. Macam-macam aja sih. Baik Bapak Ibu ya, jadi memang ternyata kalau kita bermuhasabah diri terlalu banyak kelemahan-kelemahan kita. Termasuk tadi udah berapa banyak kita membuka aurat-aurat orang lain. Tidak terasa ya, tidak terasa ya. Kadang-kadang kalau ada status yang aneh, senang banget kita ngeliat. Kadang-kadang di privat dulu kan, biar orang nggak tahu kita ngeliat dia. Itu ibu-ibu begitu ya. Yang titik 3 di kanan tuh ketak.
pengaturan privasi. Jadi ketika kita ngelihat status dia nggak tahu. Wah, ya macam-macam cara. Sekarang teknologi makin canggih. Baik, Pak Ustaz Agus, cukup ya saya kira ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.